Tuhan itu sayang banget sih sama gue, dan gue baru bisa mencerna itu hari ini setelah puluhan tahun. uh, gue isi dengan keluhan, dengan protes, dengan gak terima, selalu merasa kurang. Kenapa hidup gue kok kayak gini, kenapa kok gue gagal mulu. Ya pokoknya selalu merasa bahwa Tuhan gak ngikutin apa yang gue mau. Tapi semenjak 16 bulan yang lalu, mungkin sekarang udah jadi 18 bulan yang lalu, gue akhirnya merasakan jatuh ke titik terendah. Itu momen dimana gue gak bisa untuk berkelit. Ya mau gak mau, gue akhirnya menyadari dan mau menerima bahwa andil terbesar dalam kesalahan hidup gue sampai jatuh ke titik gak punya apa-apa adalah 1000% itu semua kesalahan dari diri gue. Gue lah penyebab itu semua. Gue juga dari situ sadar di saat gue akhirnya pasrah, udah nggak bisa yang namanya menyombongkan diri lagi, merasa bahwa gue punya keahlian, gue punya sesuatu, gue punya kemampuan gitu. Karena selama gue merasa bahwa gue bisa bertahan hidup adalah atas kemampuan gue, ternyata itu semua hanya membuat gue jatuh ke titik paling kehilangan segalanya. Di momen itu gue mengakui semua kesalahan gue nyerah, pasrah, ikhlas menerima keadaan saat itu. Kalaupun gue masih dipercaya untuk hidup, ya terserah Tuhan mau bawa gue ke arah manapun, gue terima. Gue akan jalani sekuat tenaga gue, sekemampuan gue. Sampai akhirnya dengan keadaan sudah kehilangan segalanya, bahkan kehilangan kesombongan, gue bisa melanjutkan hidup sampai hari ini. Dan setelah gue pikir-pikir, gue cerna, gue ingat-ingat lagi, gue renungkan lagi gitu. Ternyata Tuhan tuh sayang banget sama gue. Kalau orang lain proses hidupnya merangkak dari bawah ke atas, gue kebalikannya. Itulah kenapa gue bilang Tuhan tuh sebenarnya sayang banget sama gue. Proses hidup gue dibikin mudah dari atas karena kesombongan gue, karena ngerasa bahwa itu adalah kemampuan gue yang membuat gue akhirnya justru dari atas ke bawah gitu loh. Dari pertama kali gue kerja, gue langsung dapetin pekerjaan yang cukup mendapatkan salary yang bagus di zaman itu, tahun 94. Gue belum lulus SMA aja gue udah bisa kerja dan mendapatkan gaji setara dengan gajinya para manajer ke atas gitu, level manajer ke atas. Di tahun 94 pendapatan 2,6 juta itu di zaman dolar masih 2000 ya, di zaman rokok masih murah banget, di zaman biaya hidup amat sangat bisa terjangkau.
ya kala itu gaji sebesar itu ya untuk level manajer ke atas. Eh, Itulah yang membuat gue menjadi besar kepala gitu, karena merasa itu adalah kemampuan yang gue miliki, tanpa menyadari bahwa itu sebuah kemudahan yang gue dapat dari Tuhan. Akhirnya gue nggak pernah punya rasa takut kehilangan pekerjaan, gue sombong dalam menjalankan pekerjaan. Kalau nggak nyaman keluar, kalau gue nggak suka keluar gitu. Jadi pertama kali gue kerja di perusahaan rokok ternama, sebenarnya itu gue udah nyaman sih ya, karena gue berada di lingkungan pekerjaan yang cukup menyenangkan gitu, dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang gue dapetin, terus gue bekerja dengan orang-orang hebat. Bukan karena gue gak nyaman, jadi waktu itu berhenti karena memang promosi rokok di perusahaan gue waktu itu dipindahkan, dipercayakan kepada pihak lain. Akhirnya ya kita berhenti selama 3 tahun sebelum gue sempat merasakan naik jabatan menjadi area koordinator di kota Semarang. Kalau saat itu gue udah dewasa, udah bisa mengatur uang, mungkin hari ini seharusnya gue udah menjadi orang yang mapan, sudah memiliki banyak hal gitu ya. Itu tadi karena gue dapetinnya mudah, mungkin juga belum terlalu dewasa untuk bisa mendapatkan pekerjaan sehebat itu. Akhirnya nggak ada yang bisa gue tabung gitu. Begitu pekerjaan itu berhenti, gue nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan masih sayang banget sama gue. Gak lama kemudian gue keterima kerja di sebuah garment, dan pada saat itu di Bandung lagi musimnya factory outlet. Gue dipercaya sebagai divisi pembelian dan juga divisi stock lot. Jadi sisa-sisa ekspor itu gue yang nyebarin ke lokal di Bandung waktu itu. Dan hebatnya lagi, di luar gaji yang udah lumayan cukup saat itu, hampir sama dengan pekerjaan yang sebelumnya, ditambah lagi sekarang gue mendapatkan pendapatan baru dari penjualan sisa ekspor itu gitu. Dari pabrik, dari garment hanya dipatok seharga 10.000, gue bisa markup ke factory outlet, gue bisa markup sampai ke harga 60.000 dengan pendapatan yang sudah lumayan, ditambah lagi pendapatan sampingan dari hasil penjualan itu. Seandainya kala itu juga gue udah bisa nabung, gue udah dewasa, seharusnya gue semakin mapan hari ini, semakin memiliki sesuatu hari ini. Tapi pada akhirnya kondisinya sama. Ketika gue memilih untuk berhenti dari garment itu, sekali lagi gue tanpa tabungan. Itulah betapa Tuhan sayang banget sama gue. Gue pernah merasakan jadi digital marketingnya sebuah perusahaan pakaian dalam paling besar di negara ini. Nilai kontrak yang lumayan cukup fantastis. Gue dikontrak 100 juta per 3 bulan, naik menjadi 150 juta per 3 bulan, terus naik lagi. Itu gue hampir
menjalankan itu 1 tahun pun ketika kontraknya habis gue tetap tanpa tabungan. Gue nggak tahu, gue orang yang mungkin salah didik kali ya. Buat gue prinsip hidup saat itu adalah ya gue lebih condong ke pengalaman hidup sih. Gue lebih condong hidup itu buat gue adalah banyaknya pengalaman hidup yang bisa gue kerjakan tanpa memegang prinsip hidup itu harus punya tabungan, harus punya sesuatu yang bisa kita gunakan di kemudian hari gitu. Ya singkat cerita sampai akhirnya berpindah pekerjaan, semakin menurun. Kemudian ada suatu momen yang nantilah gue ceritain di kemudian hari. Akhirnya gue jatuh ke titik terendah, dan ternyata titik terendah itu sangat-sangat perlu gue alamin gitu. Kalau enggak, sampai kapanpun mungkin gue nggak akan pernah bisa berubah dari mindset bahwa hidup itu yang penting kayak pengalaman, banyak pengalaman tanpa menyisihkan pendapatan untuk gue tabung gitu. Pokoknya titik terendah itu yang membuat gue benar-benar merubah mindset, benar-benar mendidik gue untuk mulai saat ini yang terpenting dalam hidup adalah gimana caranya kita punya pegangan hidup untuk kemudian hari, karena kita juga nggak pernah tahu kan, maksudnya bakal bekerja di sebuah tempat akan berlangsung lama atau tidak. Jadi semoga kali ini gue kapok, gue bisa belajar, gue bisa mencari hikmahnya. Jadi kapanpun ada kejadian yang mungkin tidak, maksud gue ada kejadian di luar prediksi, di luar yang di luar kemauan kita, entah misalkan tiba-tiba gue dipecat, entah gimana harus berhenti bekerja lagi ya. Mulai sekarang target utama gue adalah gimana caranya gue harus punya tabungan. Jadi mulai sekarang gue ngerasa Tuhan itu sudah sangat-sangat memberikan banyak hal yang gue mau. Gue nya aja yang gak bersyukur, gue nya aja yang gak memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan di masa lalu ke gue, yang sampai akhirnya gue gak bisa berkembang. Tapi semoga dengan adanya pengalaman buruk yang kemarin gue alamin itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa buat hidup gue ke depan, dan akan membuat gue untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan pendapatan yang gue dapat dari pekerjaan. So semoga, maksud gue yakin Tuhan itu sangat-sangat menyayangi ciptaannya, sangat-sangat menyayangi hambanya. Hanya pikiran kita saja yang membuat kita merasa selalu kurang dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. So gue yakin semua manusia, semua ciptaannya diciptakan untuk diberikan kemauan-kemauannya, dikabulkan keinginan-keinginannya. Kalaupun ada sedikit kesulitan dalam hidup, ya Tuhan sudah siapkan kemudahan untuk
solusi dari kesulitan yang kita alami. Jangan patah semangat guys, Tuhan sayang banget sama kita.